Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Masyarakat Bungus Barat memperoleh sembako gratis dari siswa calon perwira Polda Sumbar. Bedah rumah, perbaikan musala, hingga pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan pada kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa di Darmasraya. Musim kemarau panjang mempengaruhi hasil panen cabai rawit setan yang turun drastis. Ratusan warga Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, di pinggiran Kota Padang, mendatangi sebuah lokasi pembagian sembako pada Sabtu pekan lalu. Sembako itu dibagikan oleh siswa Sekolah Inspektur Polisi, Sekolah Pembentukan Perwira, SIP Setukpa Polri Angkatan 54 Gelombang 2, yang merupakan pengiriman dari Polda Sumbar. Dalam kegiatan itu, ratusan warga menerima bantuan paket sembako gratis berupa beras, minyak goreng, dan mie instan. Bahkan, para siswa calon perwira polisi itu juga mendatangi langsung ke rumah-rumah warga yang tak sempat datang ke lokasi dan memberikan bantuan sembako gratis. Saya sebagai lurah mewakili warga yang lansia dan anak yatim di Kelurahan Bungus Barat tentu mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan sosial berupa beras dan sembako lainnya yang diberikan oleh bapak-bapak dari Kepolisian Republik Indonesia yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 54 Gelombang 2 tahun 2025 ini. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kami, menjadi berkah bagi bapak-bapak dari Kepolisian Republik Indonesia. Selain memberikan bantuan sembako, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para lansia. Rata-rata keluhan penyakit yang ditemukan dokter adalah hipertensi. Dari pemeriksaan kesehatan yang saya periksa, itu kebanyakan memang ibu-ibu dan bapak-bapaknya menderita penyakit hipertensi. Mungkin ada salah satunya hipertensi yang disertai dengan jantung. Ada satu orang itu sudah umur sekitar 65 tahun yang saya temui. Yang lain normal. Nggak ada penyakit lain, itu dari segi pemeriksaan kesehatan tensi. Kegiatan yang diinisiasi oleh Resimen Cita Dharma Laksita ini bertemakan berbagi dengan hati dan melibatkan 35 siswa SIP Setukpa Polri Angkatan 54 Gelombang 2 Polda Sumbar yang sedang menjalani pendidikan sebagai calon perwira Polri. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Lembaga Pendidikan Latihan Lemdiklat Polri yang wajib dilaksanakan oleh seluruh siswa selama masa pendidikan sebagai pembelajaran pentingnya membangun kepedulian kepada masyarakat. Ini bakti sosial dalam rangka implementasi kami sebagai siswa Setukpa Lemdiklat Polri tahun anggaran 2025 SIP Angkatan 54 Gelombang kedua Resimen Cita Dharma Laksita. Jadi kami melaksanakan kegiatan bakti sosial guna Polri ada di masyarakat. Itu kita implementasikan bentuk sembako, beras, minyak, gula, serta kita berikan kepada lansia, anak yatim, dan kaum duafa. Kegiatan ini tidak saja dilaksanakan di Padang, namun juga di kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat secara bergiliran. Alfi melaporkan dari Padang. Seperti inilah suasana sebuah rumah milik seorang gadis, warga Jorong Muaro Momong, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, yang baru rampung diperbaiki. Perbaikan rumah milik Lucy Febriana yang tinggal sendirian di rumah ini dilakukan oleh tentara melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-125. Sebelumnya, kondisi rumah ini sangat memprihatinkan. Hanya terbuat dari kayu, itu pun telah reot. Ibu Lucy telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya tidak lagi tinggal bersamanya. Beruntung ada program TMMD, sehingga dia bisa tinggal di rumah yang layak huni. Sangat bagus Pak, dan alhamdulillah
apapun yang diberi saya terima dengan baik gitu kan. Semoga apa yang diberikan menjadi pahala bagi semuanya dan menjadi yang terbaik lah buat semua masyarakat di sini. Ya semoga apa yang diberikan menjadi bisa dimanfaatkan dengan baik sebaiknya. Selain bedah rumah, TMMD juga menggelar kegiatan perbaikan musala, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan gratis, pembangunan jalan, dan penjualan beras murah. Semua kegiatan ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Nagari Sungai Kambut. Alhamdulillah kami bersyukur dengan kegiatan TMMD yang dilaksanakan pada bulan ini dan tahun 2025 ini. Membantu pembangunan beberapa fasilitas, contohnya musola, saluran air bersih untuk SD, SMP, dan masjid. Pemeriksaan kesehatan secara gratis sangat membantu untuk kami semua. Juga dengan adanya beras murah sangat membantu ekonomi bagi kami semua sehingga dapat menikmati bersama. Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-125 dimulai tanggal 23 Juli dan resmi ditutup pada Kamis pekan lalu. Kegiatannya berupa kegiatan fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Kegiatan TMMD yang ke-125 di Kabupaten Dharmasraya ini adalah wujud kerjasama antara pemerintah daerah dengan TMI untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Yang kedua, bisa meningkatkan kualitas kegiatan yang ada sehari-hari di lingkungan masyarakat. Tentara Manunggal Membangun Desa merupakan kegiatan yang dilakukan setahun sekali dengan daerah sasaran yang berbeda-beda untuk memperbaiki prasarana umum seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, hingga rumah pribadi. Selain itu, TMMD juga melakukan kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis, hingga menggelar pasar murah. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Panen ke barat tuh nih. Cabai rawit setan menjadi salah satu jenis cabai yang kini digemari masyarakat. Tidak hanya dijual di pasar tradisional, namun dijual hingga ke beberapa daerah tetangga, termasuk Batam. Akan tetapi, saat ini petani merasa terpukul karena hasil panennya turun drastis. Hal itu terjadi akibat dampak musim kemarau yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah seorang petani asal Canduang, Kabupaten Agam menjelaskan, karena musim kemarau, hasil panen mengalami penurunan. Dari setengah ton setiap kali panen, kini hanya bisa panen 10%-nya saja, yang berkisar 50 kg. Panen dilakukannya 2 kali dalam seminggu. Dengan jumlah panen yang turun drastis, petani tidak bisa berbuat banyak dan akan menggantinya dengan tumbuhan lain. Yang kemarin 35. Panennya 6 bulan. Dulu 9 bulan. 9 bulan. Panen. Oh, nanti dia ditanam lagi yang baru. Tukar jagung. Oh, diselang-seling. Cabai rawit setan sengaja ditanam petani karena memiliki nilai jual tinggi. Namun, karena musim kemarau, hasil panen mengalami penurunan. Faktor cuaca diduga kuat sebagai penyebab produksi cabai berkurang. Kondisi ini diperparah dengan turunnya harga cabai rawit setan dari Rp60.000 per kilogram, kini hanya laku dijual Rp35.000 per kilogram. Untuk memperoleh hasil pertanian yang maksimal, Liza menyelingi tanaman yang ia tanam dengan terong dan jenis sayuran lainnya. Hasil pertanian di lahan seluas setengah hektar atau 5.000 meter persegi ini dijual ke Batam, Kepulauan Riau. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sebanyak 10 warga Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang, Pariaman,
digigit anjing pada Rabu dan Kamis pekan lalu. Karena peristiwa itu, petugas kehewanan dari Puskesmas Anduriang datang ke lokasi untuk memberikan penyuluhan kepada pemilik hewan peliharaan dan dilanjutkan pemberian vaksinasi bagi ratusan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Menurut pejabat Wali Nagari Anduriang, ada 6 ekor anjing liar yang diduga anjing gila. 4 ekor diantaranya telah diamankan warga agar tidak menggigit warga lainnya yang kini berada dalam kondisi ketakutan. Diperkirakan dari tulari ada sekitar 6 ekor, yang 4 itu sudah dibunuh oleh masyarakat. Ada satu kemarin sore terakhir saya di sini, ada 1 ekor lagi itu sudah kena tembak kakinya namun lari. Sampai sekarang mungkin belum ditemukan yang 1 ekor. Ada berapa korban itu Pak? Korban keseluruhannya, korbannya keseluruhan ada 10 orang. 10 korban dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dan suntikan vaksin rabies. 1 diantaranya masih dalam perawatan di RSUD Padang Pariaman karena harus menjalani operasi. Sedangkan untuk memastikan apakah anjing-anjing itu positif rabies, masih menunggu observasi korban selama 3 pekan ke depan. Kami masih melakukan observasi terhadap korban selama 3 minggu. Karena untuk vaksinasi tersebut dilakukan 1 kali seminggu atau dengan rentang 7 hari. Dari vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga. Menurut petugas yang melakukan penyisiran, berdasarkan ciri-cirinya, anjing itu dipastikan terjangkit rabies. Data dari Dinas Kehewanan Padang Pariaman, sepanjang tahun ini tercatat ada 217 korban gigitan hewan anjing dan kucing. 4 ekor hewan dinyatakan positif rabies dan tidak ada yang meninggal dunia. Untuk kasus gigitan sepanjang tahun 2025 per hari ini ya, sampai hari terdapat 217 kasus gigitan. Yang terjangkit rabies? Hasil positif lab itu ada 4. Yang meninggal ada? Tidak ada. Kepada warga yang memelihara hewan berisiko rabies, seperti anjing, kucing, dan monyet, agar mengantarkan hewan peliharaannya ke puskesmas untuk diberi vaksinasi, supaya penyebaran penyakit rabies tidak terjadi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.